Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randi Rustandi dari mahasiswa jurusan Teknik Kimia dari Sekolah Tinggi Teknologi Wattaila Cilegon. Hari ini saya akan membuat resume dari mata kuliah energi industri yang berupa pembentukan dan pengolahan gas alam. Natural gas atau gas alam merupakan komponen yang vital dan dalam hal suplai energi dikarenakan karakteristiknya lain dari gas alam pada keadaan murni antara lain tidak berwarna, tidak berbentuk, dan tidak berbau. Selain itu, tidak seperti bahan bakar fosil lainnya, gas alam mampu menghasilkan emisi buangan yang dapat merusak lingkungan. Gas alam merupakan suatu campuran yang mudah terbakar yang tersusun atas gas-gas hidrokarbon yang terutama terdiri dari metana. Gas alam juga dapat mengandung etana, propana, butana, pentana, dan juga gas-gas yang mengandung sulfur. Komposisi pada gas alam dapat bervariasi. Pada tabel di samping ini digambarkan secara umum komposisi pada gas alam, yang dimana metana CH4 70-90%, lalu ada etana C2H6, propana C3H8, butana C4H10 di 0-20%, karbon dioksida CO2 0-8%, oksigen O2 0-0,2%, nitrogen N2 0-5%, hidrogen sulfida H2S 0-5%, dan gas lainnya seperti helium, neon, dan selium kurang dari 1%. Komponen utama dalam gas alam adalah metana, yang merupakan molekul hidrokarbon yang rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana, propana, dan butana. Selain itu, ada juga gas-gas yang mengandung sulfur. Yang tadi di mana ada metana CH4 80-95%, etana C2H6 5% hingga 15%, lalu ada propana C3H8 dan butana C4H10 kurang dari 5%. Metana adalah gas rumah kaca yang dapat menciptakan pemanasan global ketika terlepas ke atmosfer dan umumnya dianggap sebagai polutan ketimbang sumber energi yang berguna. Meskipun begitu, metana di atmosfer bereaksi dengan ozon, memproduksi karbon dioksida dan air, sehingga efek rumah kaca dari metana yang terlepas ke udara relatif hanya berlangsung sesaat. Sumber metana yang berasal dari makhluk hidup kebanyakan berasal dari rayap, ternak, atau mamalia dan pertanian. Diperkirakan kadar emisinya sekitar 15, 75, dan 100 juta ton per tahun secara berturut-turut. Lalu ada proses pembentukan, cara memperoleh dan pengolahan gas alam. Pembentukan gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan batu bara yang terbentuk dari tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme yang hidup jutaan tahun silam yang tertimbun di lapisan tanah di bawah air laut. Yang dimana adalah binatang-binatang mikroorganisme yang tertimbun oleh lapisan tanah di bawah laut, lalu diambil minyak dan gasnya hingga sekarang. Bahan utama dalam gas alam adalah metana, gas atau senyawa yang terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen jutaan tahun lalu. Sisa-sisa tanaman dan binatang membusuk dan tertutup dalam lapisan tebal. Sisa tanaman dan hewan yang disebut bahan organik itu kemudian membusuk. Seiring waktu, pasir dan lumpur berubah menjadi batu, menutupi bahan organik yang terjebak di bawah bebatuan. Tekanan dan panas mengubah sebagian bahan organik menjadi batu bara, sebagian menjadi minyak atau petroleum, dan sebagian menjadi gas alam. Pencarian gas alam dimulai oleh ahli geologi yang mempelajari struktur dan proses-proses di bumi. Mereka menemukan jenis batu yang mungkin mengandung gas dan deposit minyak. Dewasa ini alat ahli geologis termasuk diantaranya ada survei seismik yang digunakan untuk menemukan tempat yang digunakan untuk mengebor sumur. Survei seismik menggunakan gemah dari sumber getaran di permukaan bumi. Biasanya bergetar di bawah bumi yang dibuat untuk tujuan ini, untuk mengumpulkan informasi tentang batuan.
Para ilmuwan dan insinyur mengeksplorasi area yang dipilih dengan mempelajari sampel bebatuan dari bumi dan melakukan pengukuran. Jika situs tersebut tampak menjanjikan, pengeboran dimulai. Beberapa daerah ini terdapat di darat, tapi banyak juga yang berada di lepas pantai, jauh di dalam laut. Setelah gas ditentukan, maka gas dialirkan ke atas. Gas alam yang dihasilkan dari sumur mungkin berisi hidrokarbon cair dan gas non-hidrokarbon. Gas ini disebut gas alam atau basah. Gas alam dipisahkan dari komponen ini di lokasi dekat sumur atau di pabrik pengolahan gas alam. Hasilnya adalah gas yang kemudian dianggap kering dan dikirim melalui jaringan pipa ke perusahaan distribusi lokal dan kepada konsumen yang lainnya. Proses pengolahan gas alam adalah proses industri yang kompleks, dirancang untuk membersihkan gas alam mentah dan dengan memisahkan kotoran dan berbagai non-mentahan hidrokarbon dan cairan untuk menghasilkan dikenal dry natural gas. Komposisi gas alam mentah yang diekstrak dari sumur bor tergantung pada jenis, kedalaman, dan kondisi geologi daerah. Minyak dan gas alam sering ditemukan bersama-sama dengan metode reservoir. Yang perlu teman-teman ketahui, reservoir itu apa? Reservoir adalah wadah atau tempat untuk menampung sesuatu. Hal ini bisa berupa seperti air bersih atau minyak dan gas alam. Walaupun sama-sama berwujud cair, media penampungan keduanya berbeda dan ditentukan dan tentunya memiliki karakteristik tertentu sendiri. Pabrik pengolahan gas alam memurnikan gas alam mentah yang diproduksi dari ladang gas bawah tanah. Sebuah pabrik mensuplai gas alam lewat pipa-pipa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh perumahan, komersial, dan industri konsumen. Pada proses pengolahan, kontaminan akan dihilangkan dan hidrokarbon yang lebih berat akan diolah lagi untuk keperluan komersial lainnya. Untuk alasan ekonomi, beberapa pabrik pengolahan mungkin harus dirancang untuk menghasilkan produk setengah jadi. Biasanya mengandung lebih dari 90% metana murni dan lebih kecil jumlah etana nitrogen. Sistem transportasi gas alam. Yang pertama ada transportasi melalui pipa salur, lalu ada transportasi dalam liquid natural gas atau LNG dengan kapal tanker LNG untuk pengangkutan jarak jauh, biasanya antar pulau atau antar negara. Lalu ada transportasi dalam bentuk compressed natural gas atau CNG. Pemanfaatan biasanya digunakan sebagai gas alam itu sebagai bahan bakaran. Lalu ada bisa juga dibuat bahan baku seperti pembuatan polyethylene, propylen, dan sebagainya. Lalu ada teknologi mutakhir juga telah dapat memanfaatkan gas alam untuk air conditioner. Berikut adalah negara produsen gas alam terbesar pada tahun 2015. Yang pertama adalah Amerika Serikat di 767,3, lalu ada Indonesia di 75,0. Nah, untuk di Indonesia ini sendiri, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar. Saat ini, negara ini memiliki cadangan gas terbesar ketiga di wilayah Asia Pasifik, setelah Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kontribusi untuk 1,5% dari total cadangan gas dunia. Kebanyakan pusat-pusat produksi gas Indonesia berlokasi di lepas pantai. Yang paling besar di antaranya itu ada di Arun, Aceh, Sumatera, Bontang, Kalimantan Timur, Tangguh, Papua, dan Pulau Natuna. Indonesia memproduksi sekitar 2 kali lipat dari gas alam yang dikonsumsinya. Kendati begitu, ini tidak berarti bahwa produksi gas domestik memenuhi pemerintahan gas domestik itu sendiri. Bahkan ada kekurangan gas untuk industri-industri domestik di Indonesia. Sepertinya perusahaan gas negara atau PGN belum mampu memenuhi permintaan domestik. Ini memiliki dampak-dampak yang memiliki cakupan luas karena hal ini menyebabkan perusahaan listrik negara atau PLN, konsumen gas domestik terbesar, mengalami kekurangan struktural suplai gas dan memaksa PLN beralih ke bahan bakar fosil yang lebih mahal dan tidak ramah lingkungan yang lain, seperti minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Meskipun begitu, pemadaman listrik sering terjadi di seluruh negeri, terutama di luar kota-kota besar Pulau Jawa, dan karenanya membebani industri-industri negara ini. Terlebih lagi, hampir 80 juta penduduk
Indonesia belum memiliki akses listrik seperti yang ditujukan oleh persentase kelistrikan Indonesia yang relatif rendah pada 48,1% di tahun 2014. Lalu ada negara konsumsi gas alam terbesar pada tahun 2015. Yang pertama adalah Amerika Serikat di 778. Lalu yang terakhir dilanjuti oleh Rusia, Cina, Iran, Jepang, Saudi Arabia, Kanada, Meksiko, Jerman, dan Indonesia menempati di urutan ke-26. Meskipun jumlah perusahaan-perusahaan kecil aktif di sektor gas Indonesia, sebagian besar dari produksi dan eksplorasi domestik berada di tangan 6 perusahaan yang telah berkontribusi lebih dari setengah produksi gas Indonesia itu sendiri. Sepanjang sejarahnya, produksi gas Indonesia selalu ditunjukkan untuk pasar ekspor. Kendati begitu, penurunan produksi minyak domestik dikombinasikan dengan peningkatan harga minyak internasional, membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan usaha-usaha untuk memperbesar penggunaan gas domestik dari pertengahan 2000-an sampai saat ini. Di beberapa tahun terakhir, penggunaan gas telah meningkat dengan subur dan menurunkan ekspor, namun fasilitas infrastruktur yang terbatas dalam jaringan transmisi dan distribusi Indonesia memperumit perkembangan lebih lanjut dari konsumen domestik itu sendiri. Selain Qatar, Malaysia, dan Australia, Indonesia saat ini adalah eksportir gas alam cair liquid natural gas atau LNG terbesar keempat di dunia. Hal ini tidak berarti seperti yang disebutkan bahwa pemerintahan domestik dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Akibatnya Indonesia perlu mengimpor LNG dari luar negeri supaya tidak mengganggu komitmen ekspor. Baik, sekian resume saya tentang pembentukan dan pengolahan gas alam itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.